Layangan-layangan putus tanggal 21 Januari Jumat semalam. Mas Aris mengantar Lydia dan Raya ke sekolah Raya. Raya awalnya ngambek tidak mau turun dari mobil tapi dibujuk oleh papipnya akhirnya turun juga. Mereka dilihat oleh teman Raya dan bertanya, "Mamamu di mana Raya?" Lalu Mas Aris menjawab lagi di rumah. Lydia dengan girangnya menceritakan bahwa orang tuanya sudah menyetujui hubungan Mas Aris dan Lydia dan ingin bertemu segera dengan Mas Aris, Raya dan juga Kinan. Mas Aris mengatakan bahwa dia akan menelpon Kinan untuk meminta izin buat menikah lagi. Mas Aris bertanya bagaimana keinginan Kinan. Kinan menjawab bahwa dia ingin Mas Aris meninggalkan selingkuhannya dan kembali kepada keluarganya. Namun Mas Aris mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Lydia dan tidak ingin menceraikan Kinan. "Kamu mau poligami Mas? Kamu terlalu egois," kata Kinan. Mas Aris meletakkan cincin perkawinan Kinan di atas meja dengan harapan Kinan akan memakainya kembali. Kinan menyuruh Mas Aris untuk pulang. Lydia mengajak Dion untuk bertemu dengan maksud membatalkan kontrak kerja dengan Dion karena dia mau menikah. Dion menyetujui dan mengurus semua, asal Lydia bahagia. Di saat Kinan di rumah ibunya, Andre tiba-tiba datang bersama ibu Kinan yang baru selesai melakukan seminar yang kebetulan diikuti oleh Andre. Mereka berbincang-bincang sebagai best friend. Kinan dan Andre nangis bersama. Kinan mengatakan dia tidak ingin melepaskan pernikahannya karena sudah terlalu banyak kehilangan. Lalu Kinan bertanya kepada Andre bagaimana menurut Andre. Andre menjawab, Kinan yang dulu dia kenal adalah orang yang akan melepaskan segala apapun yang tidak membuatnya bahagia. Mas Aris dan Lydia mengantar Raya ke rumah mereka. Mas Aris bertanya kepada Lastri apakah Kinan sudah sampai. Lastri menjawab, Mamim belum nyampai karena ada kecelakaan jadi macet. Mamim diantar oleh Pak Andre. Mas Aris dengan uring-uringan langsung menelpon Kinan. Walaupun Mas Aris tidak marah namun terlihat jelas di wajahnya bahwa dia cemburu. Lydia masuk di kamar Mas Aris dan Kinan. Lydia ingin merasakan bagaimana rasanya jadi Kinan. Mas Aris menolak namun karena rayuan Lydia maka mereka bercinta di tempat tidur Kinan dan Mas Aris. Kinan dan Andre bercerita tertawa riang. Mas Andre turun dari kamar mereka setelah bercinta dengan Lydia. Mas Aris ingin mengantar Andre keluar rumah. Mas Aris marah kepada Andre. Jangan memancing di air keruh. Tegas Mas Aris. Mereka pun saling adu pendapat terlihat jelas Mas Aris cemburu melihat kedekatan Kinan dan Andre. Kinan melarang Lydia menyentuh barang di kamarnya karena bukan milik dia. Lydia mulai angkat bicara. Katanya selama ini dia sudah terlalu banyak merendah demi Raya. Dan mengatakan satu-satunya orang yang berkorban banyak demi Mas Aris bukan cuma Kinan. Belum selesai bicara tiba-tiba Mas Aris datang ingin pamit pulang. Lydia sakit dan muntah-muntah. Mas Aris menelpon Kinan untuk menjemput Raya. Namun karena Kinan adalah seorang dokter maka Kinan merawat Lydia selayaknya seorang pasien. Kinan mengambil pisau dapur membawanya mendekati Lydia. Lydia sontak ketakutan dibuatnya. Padahal pisau itu untuk mengupas buah apel hehehe. Kinan mengupas buah apel sambil menginterogasi Lydia bagaimana awal mula bertemu dengan Mas Aris suaminya. Lydia mendatangi rumah Kinan ingin mengucapkan terima kasih karena telah merawat Lydia selama sakit dan meminta izin kepada Kinan untuk mengizinkan dia dan Mas Aris menikah. Kinan sebagai perempuan memojokkan Lydia habis-habisan dan mengatakan jika kamu yakin untuk menikah sama Mas Aris maka lakukanlah. Saya ikhlas. Tutur Kinan. Lydia dengan wajah takut mungkin karena merasa bersalah dan takut akan kata-kata Kinan menjawab dia yakin Mas Aris cocok dengan dia. Kinan merenung tentang apa yang akan terjadi ke depannya.
Bagaimana perasaannya melihat pernikahan Mas Aris dan Lydia kelak? Lalu flashback tentang kenangan-kenangan selama ini dari masa bahagia. Ketika mulai merasa ada yang aneh hingga benar-benar yakin bahwa suaminya berselingkuh, ketika semua impiannya telah direbut. Lalu Kinan menelpon Mas Aris dan mengatakan jika dia mau menikahi Lydia maka menikahlah. Dia ikhlas. Betapa sakit yang dirasakan Kinan saat ini. Mas Aris dengan girangnya menemui Kinan untuk menandatangani persetujuan nikah lagi. Dan tara apa yang terjadi pemirsa? Kinan malah menggugat cerai Mas Aris. Hahaha. Mas Aris langsung sok pengen marah. Mas Aris mengatakan bahwa percuma menggugat dia karena bukti-bukti yang dikumpulkan Kinan tidaklah kuat untuk menggugat Mas Aris. Lalu Kinan memperlihatkan bukti terbaru pada saat Mas Aris dan Lydia melakukan adegan hot di kamar mereka. Ternyata Lydia mendokumentasikan perbuatan mereka. Kinan adalah sosok yang pintar. Pada saat merawat Lydia, dia sempatkan membuka handphone Lydia dan mengambil rekaman dalam foto-foto Lydia dan Mas Aris. Pengacara Kinan yaitu Lola sahabatnya sendiri mengatakan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan Kinan sudah cukup untuk menggugat Mas Aris. Kinan yakin dan langsung menandatangani berkas-berkasnya. Keputusan hakim memberatkan Mas Aris. Hak asuh anak jatuh kepada Kinan dan semua permohonan Kinan telah disetujui. Mas Aris sangat kecewa mendengar ketok palu hakim. Kinan mengembalikan cincin kawinnya kepada Mas Aris. Kinan, ibu dan sahabatnya bahagia mendengar keputusan hakim. Ini ekspresi Mas Aris dan Kinan ketika berpapasan di pintu keluar ruang sidang. Bagaimana bisa aku membencinya ketika ialah yang menyampaikan pelajaran paling berharga dalam hidupku. Pernikahan ini telah mengajariku bahwa kadang kita butuh kekuatan yang jauh lebih besar untuk melepaskan sesuatu ketimbang menggenggami erat-erat. Jadi, aku akan meneruskan pelajaran ini kepada Raya. Mami anginnya kencang. Tarik lagi. Ya, lepas nih. Tidak apa-apa jika sesekali kita harus kehilangan layangan kita. Tidak apa-apa jika sesekali impian kita diterbangkan oleh angin. Karena satu-satunya yang harus kita genggam erat adalah diri kita sendiri.